Ya itu saya masih fakta umur 14 tahun. 14 tahun ada satu pelatih yang dia pernah main di tim Raja Casablanca senior, timnas. Dia seperti box to box nomor 8. Terus dia lihat saya punya skill yang lebih dari nomor 6. Terus dia ganti posisi saya. Tidak tahu saya pulang Maroko atau gimana, harus saya cari tim. Karena itu Windows transfer sudah tutup pendaftaran pemain. Waduh, gimana ini? Terus saya masuk di beta ya, map. Oh ada Indonesia. Saya masuk di YouTube, Liga Indonesia. Saya tulis. Video pertama yang muncul di YouTube saya, Arema. Lancarnya Indonesia, bagus. Gitu. Nah, kalau ada sedikit, bukan kritik, tapi itu bagus buat pengurus sepak bola di Indonesia. Ya, itu menurut saya. Tapi di masa depan pasti ini liga maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Dari Lanos Media Studio di Bintaro, saya Ferry Kodrat alias Ferkot akan menyapa teman-teman di Bicara Bola. Bicara bola, kita bicara fakta, bicara santai. Yang penting pokoknya bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua. Hari ini saya Ferry Kodrat akan mendatangkan pemain kelahiran Casablanca, Maroko. Dia mengadu nasib di Indonesia sebagai pemain bola. Mulai dari kasta tertinggi, sekarang Liga 1, terus di Liga 2 hingga Parkam. Bahkan dia sempat menganggur. Yuk, kita ikuti cerita sepak terjangnya di Indonesia bersama Khairullah Abdul Qadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Anak istri sehat semua ya? Semua baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio Bicara Bola. Terima kasih banyak Pak Firi juga ya untuk undang saya ya untuk hadir malam ini di acara bola, sepak bola, bicara bola. Ngomongnya kencang dikit dong biar enak nih. Iya, ngomongnya... saya sudah tenang. jangan tenang. Topi buka lah. Oke, sedikit lah ya. Oke lah. Keren ya? Iya. Keren sebenarnya. Ganteng. Legend Khairullah Abdul Qadir. Saya mau nanya nih Legend. Maroko itu kan sepak bolanya kan bagus. Perkembangan sepak bola Maroko sedang naik terus. Bahkan Maroko pada Piala Dunia 2022 di Qatar dia semifinal. Iya. Ya kan? Benar, prestasinya bagus ya. Dia sempat mengalahkan Portugal, bikin prestasi Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Iya benar. Lawan ya kan? Portugal, lawan Spanyol, luar Prancis, biasa. lawan Kroasia. Luar biasa pokoknya ya kan, dan grup yang paling susah ya, yang paling kuat. Iya, tapi Portugal dengan bermain kolektif, Maroko dengan bermain kolektif bisa mengalahkan jago-jago Eropa. Iya, bisa. Ya kan, dan bukan hanya tim nasional. Bahkan klub Wydad Casablanca juga saat ini sedang berjuang bermain di Piala Dunia antar klub 2025. Saya bisa bayangkan bahwa Maroko sepak bolanya bagus, luar biasa. Yang mau saya tanya ke Khairullah, kenapa malah Khairullah mau bermain di luar Maroko? Oke, ini cerita beda sedikit ya. Yeah. Kenapa? Bukan hanya saya, ya mungkin seluruh pemain dunia. Siapapun pemain main di liga asal, mungkin kalau dia main lama pasti dia ingin main di luar negeri. Ya, di mana aja. Ya, untuk apa? Untuk dia mau ambil karir yang baru, terus pengalaman baru, untuk ketemu pengurus tim yang baru biar tahu ya apa artinya sepak bola profesional. Profesional bukan hanya di dalam negeri, tapi harus ambil pengalaman juga di luar negeri. Ya itu penting buat pemain sepak bola. Kalau dia tidak keluar negeri, dia akan terasa cuma main di negara dia.
Ya seperti ada ibu, tapi harus tahu. Nggak banyak hal di luar negeri. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya soal di Maroko tuh sepak bola jadi olahraga nomor satu. Ya nomor satu di Maroko. Nomor satu. Ya nomor satu. Habis itu apa? Ada volley, ada basket, ada atletisme. Ya atletisme. Kita mungkin punya beberapa atletisme yang punya medali yang gold. Ya mungkin kita punya 4. Kalau saya nggak salah ya 4. Ya tapi sepak bola yang paling ya terkenal di Maroko ya. Ya di Maroko. Oke. Sejak usia berapa Khairullah main sepak bola? Sebenarnya saya mulai umur 8 tahun. Ya 8 tahun. Tapi sebelumnya saya main di tim-tim yang biasa, yang di jalan-jalan, yang cuman orang biasa mau jadi pelatih, cari 18 pemain masih muda ya. Dia masuk di kompetisi yang biasa, yang antara kampung ini ya. Itu juga penting dalam berkarir pemain sepak bola. Di situ bisa dapat pemain yang punya bakat, bisa dapat pemain yang bisa jadi bintang juga, gampang. Ya kalau sekarang ya sedikit stadion-stadion yang di pinggir jalan di sana nggak bisa dapat bakat banyak, harus cari dari klub. Sudah dia masuk klub baru bisa dipilih di situ. Ya terus setelah itu saya masuk di klub Raja Casablanca. Itu yang pertama, saya masuk di anak-anak yang masih kecil ya sampai tim 1. Usia berapa itu masuk di 16 tahun saya sudah main di tim 1 senior. Ya 16 tahun. Kamu juga ikut SSB di sana? Berarti di SSB? Ya sudah ikut ya. Oh, mungkin hampir 5 tahun. Saya SSB masih kecil. Ya. Berarti orang tua kamu memang menyetujui kamu bermain bola? Sebenarnya itu ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal saya umur 4 tahun. Ya, umur 4 tahun. Ini juga penting dalam berkarir saya. Ya. Karena pemain bola bisa jadi dari kecil fokus. Mungkin ada beban masih umur masih muda. Bisa ada beban juga ya. Kalau saya mungkin main di jalan-jalan banyak. Sekolah saya tidak pergi, jarang, ada masalah saya. Terus ibu saya marah. Terus dia tanya, tetangga saya banyak. Ini Abdel, saya tidak tahu dia nggak mau sekolah. Tapi mereka sudah bilang, dia pemain bagus. Tolong cari dia tim. Dan itu benar. Gara-gara ibu saya jadi pemain bola. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Oh, jadi kamu punya bakat sudah dari kecil sudah punya bakat pemain bola ya? Iya, tapi itu dapat bakat dari main bola di jalan-jalan kecil. Ya, bisa dapat. Kalau langsung ke tim, ya itu biasa, kamu akan belajar di situ. Ya, belajar. Dari kecil kamu memang bermain di posisi saat ini? Waktu saya masih kecil main gelandang bertahan. Nomor 6. Ya, ketika saya sudah sampai senior, ya ganti posisi playmaker. Ya, nomor 10. Oke, sekarang kamu di posisi gelandang serang, playmaker lah ya. Ya, benar. Ya kan. Apa yang membuat kamu memilih untuk mengganti dari gelandang bertahan ke gelandang menyerang, ke playmaker? Ya, itu saya masih fakta umur 14 tahun. 14 tahun ada satu pelatih yang dia pernah main di tim Raja Casablanca senior, timnas. Dia seperti box to box nomor 8. Terus dia lihat saya punya skill yang lebih dari nomor 6. Terus dia ganti posisi saya. Waktu dia ganti posisi saya, berkarya saya sudah mendekati untuk main di tim 1. Ya, setelah itu saya main di tim 1. Ya, itu jadi. Saat kamu kecil, kamu sudah punya pemain Maroko yang jadi idola kamu? Ada banyak di Maroko. Nggak bisa pilih mana yang bagus. Setiap tim pasti ada 4 pemain yang bagus. Setiap tim. Ya. Tapi saya ada satu pemain Maroko yang pernah saya juga ketika saya dulu mengeliput Piala Dunia 98, itu ada pemain Maroko, Mustafa Hadji.
Ya itu pemain ya kelas itu pemain bagus. Pemain bagus tapi di seluruh Afrika. Ya benua Afrika. Ya, dia juga main bagus di Piala Dunia 98 di Prancis. Ya. Dia juga pemain terbaik Afrika 98. Ya. Apakah sosok dari Mustafa Hadji ini juga mempengaruhi kamu bermain bola? Ya, itu buat semua pemain muda kalau lihat Mustafa Hadji pasti mau seperti dia karena waktu itu dia yang paling top di Maroko. Meskipun timnas semua bagus, tapi dia different dari semua pemain yang main karena dia main di luar negeri. Dia ambil pemain terbaik di Afrika, dia terkenal di Eropa. Meskipun di zaman dulu ya susah untuk pemain jadi terkenal karena sosial media ya sedikit ya. Cuman pemain Amerika Latin, pemain Eropa ya. Tapi dia waktu itu dia sudah ambil nama yang bagus. Ya. Tapi dia salah satu pemain yang kita suka, kita juga mau seperti idola. Ya, seperti idola kita. Sekarang Mustafa Hadji jadi apa sekarang? Dia asisten pelatih timnas mungkin hampir 4 tahun sama Hervé Renard dari Prancis, asal Prancis. Selain Maroko juga ada pemain-pemain yang dinaturalisasi ya. Ada pemain naturalisasi, ada Ziyech, ada Hakimi, ada Brahim Diaz. Itu ya seperti Indonesia juga. Indonesia kan timnasnya kan ada pemain-pemain yang dari naturalisasi dari Belanda. Kalau Maroko dari mana itu dulu? Ya, saya akan bahas topik ini ya. Ya. Ini banyak negara yang salah. Enggak ada yang naturalisasi di Maroko. Itu dilarang dapat paspor Maroko selain warga negara Maroko. Jadi semua pemain ini punya ayah, ibu orang Maroko, cuman lahir di luar negeri. Mungkin Ibrahim Diaz yang pemain Real Madrid, mungkin dia yang punya nenek yang dari Maroko. Ya, orang tua dari Maroko. Ya, selain yang enggak ada yang semua paspor Maroko, enggak ada naturalisasi, enggak ada. Ya. Oke. Jadi siapa idola kamu di gelandang serang, di playmaker? Pablo Aimar, pemain Argentina. Pablo Aimar. Ya. Padahal di situ Argentina juga ada Diego Maradona. Ada Maradona, ada Ortega. Terus ada setelah Ortega ada Pablo Aimar, baru datang Riquelme. Kenapa kamu suka Pablo Aimar? Karena waktu saya masih kecil mirip dia, rambut saya besar ya. Maradona atau Riquelme, tapi saya pilih Pablo Aimar. Ya. Karena waktu itu dia pemain bagus di Eropa juga. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya, setelah kamu di usia 16 kamu sudah mulai main di gelandang serang. Artinya prestasi kamu terus menanjak ya di Maroko. Kamu udah bermain di klub profesional itu? Ya. Main di Raja Casablanca, main di klub Muhammadiyah, main di klub Shabab Masira, main di klub Wydad Fes, Maknas, Kodem, banyak klub. Terus setelah itu saya keluar main di negara Libya sebelum ada masalah. Waktu itu Liga Libya liga bagus. Ya, tertarik untuk pemain semua asing. Tertarik. Usia berapa kamu ke Liga Libya? Usia 25 tahun. Ya, 25 tahun. Enggak, maksud saya waktu kamu di dalam negeri kamu masih muda main di banyak klub, ya kan? Banyak klub ya. Kamu nggak pernah main di tim nasional? Main di Under 23. Under 23. Kalau tim A, ya, timnas A harus main di tim di luar negeri di Eropa, di Eropa, tim yang besar. Bukan yang tim yang kecil. Oh, kamu under 23. Ya, under 23 ambil 23. Di klub di Maroko. Ya. Tapi kalau yang senior dari klub main di luar ya. Di luar negeri ya, susah untuk dapat klub dari main di liga, main di tim inti ya susah. Bisa cadangan tapi itu kadang-kadang. Ya. Oke, kembali tadi. Berarti ada level di sana. Iya ya. Makanya. Tapi levelnya hebat ya. Pemain senior harus main di luar Maroko. Ya. Harus main di Eropa, di mana pokoknya di luar Maroko ya. Seperti sekarang nggak ada pemain yang dari liga kecuali yang Bekir yang main di Piala Dunia. Itu pemain Wydad Casablanca. Kecuali dia karena Mazraoui mungkin ada masalah. Ya, sakit.
Gitu ya. Ya. Selain di Libya, main di mana lagi kamu? Main di Tunisia juga. Tunisia. Ya, Tunisia. Tunisia juga liga bagus. Ya, Jadi masih di Afrika aja ya. ya Afrika ya. Karena negara Afrika seperti Maroko, Tunisia, Mesir, Algeria, ya itu level di bawah sedikit Eropa. Seperti Amerika Latin. Main di Flamengo, main di Santos, main di Boca Juniors, River Plate. Tapi dia ingin main di Eropa. Sama kita. Jadi dua benua ini bersaing berdua. Ya harus main di Eropa. Setelah Ya, Tunisia itu yang kemana? membuat itu sepak bola yang penting, yang ada rivalitas tinggi di Eropa. Setelah Tunisia kemana? Setelah Tunisia, saya langsung datang bukan ke Indonesia, tapi saya datang ke Singapura. Ya, di klub lain ada satu agen yang kontak saya lewat Instagram. Terus dia minta video. Waktu itu nggak ada banyak video di YouTube, itu masih ya. Terus dia tertarik. Dia kirim tiket pesawat, kirim hotel ke Malaysia karena saya perlu visa ke masuk Singapura. Kalau Malaysia enggak 3 bulan. Jadi saya tunggu dia di sana. Terjadi sedikit perubahan di federasi Singapura. Ya, paspor Afrika enggak bisa main. Yang Afrika harus, kalau mau main harus pakai paspor Prancis atau paspor yang kedua. Ya. Jadi setelah itu saya masuk Indonesia. Maroko satu paspor, enggak 2 paspor ya? Enggak bisa. Berarti kamu nggak bisa main di Singapura ya? Karena kamu kan punya paspor ya, aja, paspor aja. paspor Ya. Maroko kan, Ya. Afrika kan, nggak bisa main Ya. Singapura ya? Ya, tapi saya tidak tahu kenapa mereka bikin rules yang seperti ini. Mungkin gara-gara mungkin Afrika hitam yang saya dengar. Mungkin ada masalah pemain. Saya hitam. Iya, saya juga hitam. Kita suka, tapi mungkin ya kita semua Afrika ya. Itu yang terjadi sama saya. Ini cuma situasi saya. Kalau general ya itu biasa. Itu biasa. Ya, negara Ya. masing-masing punya peraturan masing-masing lah. Ya, negara benar, ya, ya. itu kan buat kebaikan mereka. Ya, Ya. kita ikutin aja apa yang menjadi Ya, peraturan benar. mereka. Kalau Kan itu. kamu masuk di transfer market Singapura 2015 nggak ada paspor Afrika yang langsung mayor. Kalau punya paspor Prancis, Inggris yang Ketika kamu batal tidak jadi main di Singapura, terus kamu ke Indonesia. ya itu terjadi kisah itu, mulai kisah saya. Saya di Malaysia, saya tidak tahu saya pulang Maroko atau gimana, harus saya cari tim. Karena itu Windows transfer sudah tutup pendaftaran pemain. Waduh, gimana ini? Terus saya masuk di beta ya, map. Oh, ada Indonesia. Saya masuk di YouTube, Liga Indonesia. Saya tulis. Video pertama yang muncul di YouTube saya, Arema. Saya lihat di foto Gonzales. Waktu itu rambut dia putih ya, ganti warna. Ya, ganteng dia waktu itu. Wah, bagus ini. Saya mulai masuk ini lihat liga gimana. Ya oke, saya harus coba. Ya, tiket pesawat dari Malaysia ke Indonesia waktu itu mungkin cuman hampir 400 mungkin. 400.000 ya. Saya masuk ke Indonesia. Saya pesawat mendarat di Soekarno-Hatta. Keluar dari Soekarno-Hatta, subhanallah, saya suka pemandangan Indonesia. Kultur, saya dengar orang berisik sedikit ya. Masuk tol Jakarta sudah mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya sudah mau main di sini. Saya harus cari. Ya, saya mulai sampai saya dapat kontak agen dia terkenal, Pak Idisya. Idisya Putra. Pak Idisya Putra Ya. Ya. Dia yang bantu saya mau ucapkan terima kasih buat dia juga ya. Amin. Haruslah ya. Terus dia lihat permainan saya mungkin cuma 15 menit, diajak saya main satu futsal ya. Abdul keluar. Besok Persibaya. 15 menit. Tunggu, ini tahun berapa? 2015. 2015, oke. Terakhir 15 tapi Akhir 15. ya. 2015. Oke, terus? Waktu itu Persibaya tapi mungkin 1 bulan jadi Bayangkara Surabaya United. Ya. Pindah. Ya, tapi saya tetap sama Bayangkara. Ya, sampai jadi Bayangkara FC. Jadi kamu ke Indonesia itu gambling.
Ya benar. Gambling, kamu free agent. Ya free agent. Pakai kamu punya cita-cita, saya harus main di sepak bola di Indonesia. Ya benar, karena agent yang ada di Singapura saya tidak bikin agreement untuk seluruh ya negara Asia ya, cuma buat Singapura. Oke. Ya. Nah, akhirnya kamu ke Indonesia, kamu ke Jakarta, akhirnya kamu bisa ketemu dengan Edi Syahputra. Ya benar. Ya. Edi Syahputra merekomendasikan kamu main di Persebaya Bayangkara. Ya benar ya. Waktu itu Persebaya Bayangkara ya. 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 2015. Awal 2026. 2016. 16 ya. Oke. Kamu langsung main di langsung masuk ke Bayangkara, terpilih langsung. Saya trial. Oh, trial dulu. Siapa yang trial. trial? Pelatih siapa? Ibnu Grahan. Ibnu Grahan. Ya, Ibnu Grahan sama Yusuf Okudono. Oh, dua Persebaya ya? Iya, waktu itu Pak Gede Widiadi yang Pak Gede juga ya. ya Sama Pak Polisi, Pak Jenderal Sumarji juga di situ. Iya. Itu kan markasnya kan di Sidoarjo, ya kan? Iya, benar. Ya kan, berarti kamu sudah dari Bayangkara, kamu berapa tahun? Berapa musim? Saya 1 tahun. Satu musim. Satu musim. Berapa kali main? Berapa? Full season saya dapat ya terbaik gelandang, masuk 11 pemain terbaik di liga. Ya itu sama Bayangkara ya. 2016. Itu musim yang luar biasa sama Bayangkara. Berapa gol kamu? 5 sama 13 assist. 5 gol, 13 assist waktu di Bayangkara. Iya, waktu itu. Ya. Terus 2000 masih baru saya waktu itu di Bayangkara ya. Terus dari Bayangkara kamu kemana? Dari Bayangkara saya nggak jadi ke gara-gara ITC saya sama Madura, klub Madura sudah kontrak, tapi ITC sudah terlambat masuk di PCC. Jadi nggak bisa. Waktu itu masih kalau pemain tidak terima surat-surat dari luar negeri harus tunggu 1 bulan. Itu sangat berat buat Madura juga ya. Jadi mereka pilih untuk bawa pemain lagi. Ya, terus saya balik ke Maroko. Main di Liga Maroko lagi. Ya, di Liga Maroko ya. Main di mana? Main di mana? Liga Maroko di klub apa? Main di Ittihad Jmara. Berapa lama? Di Liga 2. Liga 2. Ya, di Liga 2. Karena saya datang di putaran kedua. Itu masalah Asia sama Afrika karena pendaftaran pemain itu beda. Ya. Telat sedikit tidak dapat tim. Di sini juga sama. Dari Maroko balik terus kamu? Saya tetap main di sana sedikit. Terus saya balik ke Indonesia 2020. Ya di situ karena saya lama di Indonesia sama istri sama anak, ya saya jadi warga negara Indonesia. 2020 kamu? Itu ada apa namanya COVID, nggak ada liga. Sudah iya, habis. 2021, 2020 kamu sudah jadi warga Indonesia? Iya, 2022 baru balik liga mungkin. Iya. Selama 1 tahun 8 bulan Kamu istri, kamu berarti sudah menikah tahun berapa? Ya tahun 2016. Ya main langsung dapat istri. Cepat. Jadi main setahun dapat istri. Ya lebih baik. Iya lebih baik. Lebih baik. Kamu orang mana istri? Orang Surabaya. Oh sekarang sudah punya berapa? Ya, ibu baik dia. Berapa putra? Berapa anak? 2 perempuan 1 laki-laki. Oh gitu ya. Oh ya, kamu langsung. Laki-laki masih bayi. Baru ini mungkin 1 tahun. Oke. Nah dari mana? Sudah kamu. Jadi kamu bawa istri kamu ke Maroko. Ya. Terus kamu balik ke Indonesia. Kamu dapat WNI, terus kamu COVID kan berhenti itu kompetisi. Iya benar ya. Terus main bola lagi di mana lagi, di klub mana? Ya waktu saya WNI saya dapat undangan dari Mas Aga, anak Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Dia mau saya ikut Persis Solo. Oke. Ya, Persis ya, Liga 2 ya? Iya, Liga 2. Dari Persis terus ke? Waktu itu saya sudah punya tawaran di Liga 1, tapi saya pilih Persis Solo ya. Tim bagus juga. Terus dari Persis kamu kemana lagi? Sriwijaya. Sriwijaya terus? Dari Sriwijaya saya ke Persikat Tegal. Dari Persikat Tegal saya ke Biak pre-season. Ya di situ saya pilih untuk habis karir sepak bola. Oke. Menurut kamu sekarang bagaimana kualitas kompetisi di Indonesia, sepak bola Indonesia?
Ya jujur sudah berkembang, ya, tapi belum maksimal, belum maksimal, karena banyak peraturan. Mungkin timnas sudah berkembang, kalau liga masih harus sedikit, mungkin harus sedikit. Ya jujur, saya tidak seperti pemain asing-asing lain yang cuma kalau lihat mikro sudah dia harus ngomong ya lancar ya Indonesia bagus gitu. Nah, kalau ada sedikit bukan kritik tapi itu bagus buat pengurus sepak bola di Indonesia. Ya, itu menurut saya. Tapi di masa depan pasti ini liga maju. Pasti maju dan harus kasih kesempatan untuk pemain lokal main di luar negeri. Kalau nggak ada banyak berarti belum ada maksimal. Harus kasih. Walaupun harga lebih murah dari Indonesia, tapi harus kasih ya biar dia dapat pengalaman, biar pemain-pemain lain ya mau keluar juga. Ya. Lalu kalau kamu bilang sudah agak berkembang kan, kita ini nanti Agustus tanggal 1 kita akan mulai kompetisi Liga 1 2025-2026. Kamu mengamati Liga Indonesia dong, ya kan? Persib habis 2 kali juara berturut-turut. Ya. Menurut kamu untuk yang 2025-2026 siapa yang bakal menurut kamu juara? Oke. Sebelum Persib Bandung ada Bali yang juara. Mungkin 2 kali juga ya, benar ya. Bali sudah punya project. Ya, yang pertama ya. Pemain, pelatih, semuanya. Oke, semua organisasi tim ya jaga tim dengan baik. Bawa pemain yang bagus, pre-season yang bagus. Dari pre-season bisa tahu siapa yang bagus, siapa yang tidak bagus, siapa yang di tengah klasmen, siapa yang bisa degradasi. Jadi Bandung sekarang top, bagus juga. Dan sebelumnya dia tim top Bandung, nama besar, tapi tidak juara. 2 tahun ini sudah juara karena bawa pemain kualitas, pelatih kualitas. Pengurus tim sudah mau juara juga. Ya. Kira-kira yang untuk musim depan tekanan supporter juga. Ya, kalau ada tekanan supporter pasti tim ini ya kerja keras. Kira-kira yang ke depan siapa yang juara? Tapi kalau tahun depan harus lihat mungkin ada Piala Presiden kalau saya nggak salah ya. Ada Piala Presiden. Di situ bisa lihat dari pre-season pemain asing, pelatih, instruksi pelatih seperti apa. Ya, bisa tahu siapa yang bisa juara tapi tidak memastikan 100%. Karena itu susah. Ada 16 tim. Khairullah, setelah gantung sepatu, setelah tidak bermain bola, kegiatan kamu apa? Selain gantung sepatu, saya sudah jadi agen pemain. Agen pemain ya perlu urus pemain di luar negeri. Kalau saya nggak bawa pemain ke dalam Indonesia, belum ada rezeki, tapi link saya ada di luar negeri. Mana aja? Kan saya tidak mau bawa mana pemain aja? Sini, di mana aja? Tapi di luar negeri, di Qatar, di Bahrain, Kuwait, di Maroko juga saya baru bawa pemain ke Maroko. Ya, jadi saya harus urus pemain karena jauh dari saya. Itu permintaan dari mereka ke Ya, permintaan dari klub, ya request dari klub. Terus kamu ngambil pemainnya pemain mana? Banyak. Ada yang dari Brazil. Pemain Ya, 2 top. ada ya yang bagus, bukan top tapi yang talent, yang under 23. Pemain-pemain yang punya jadi, bakat ya sesuai permintaan. Jadi klub, kamu ya. Agen khusus pemain di bawah U23, usia 23. Iya, sekarang ya. Tapi ada permintaan lagi dari tim-tim yang biasa yang mau umur yang open ya. Oke, sekarang kamu sudah jadi warga Indonesia, ya kan? Sudah punya istri orang Indonesia, punya anak 3, ya kan? Dan sekarang kamu sudah menjalani kehidupan yang sekarang sudah semestinya kamu syukuri sekarang kehidupan kamu ya di Indonesia ini kan. Ya sekarang ya tinggal menikmati hidup sambil bekerja untuk anak istri berarti ya. Tapi dunia sepak bola tidak bisa kamu tinggalin ya. Kenapa nggak mau jadi pelatih? Ambil waktu banyak untuk saya mengisi waktu sama anak-anak, istri. Kalau saya main profesional lama susah buat saya lagi kalau saya jadi lagi pelatih ya. Kalau jadi pelatih ya harus saya pindah-pindah lagi anak-anak, istri
Ya, apalagi saya lagi jauh dari negara asal. Oke. Ya, Oke. hidup buat saya penting juga. Oke Dan deh. waktunya. Oke, demikian sahabat bicara bola, bincang-bincang saya dengan Khairullah Abdul Khabir, Terima kasih banyak. ex pemain Maroko yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah menjadi Indonesia Tulen, bahkan sudah kampung halamannya sekarang di sini nih. Oke, semoga Abdul Khabir usahanya lancar, Amin. semoga semuanya sehat dan apa yang sekarang tadi kita bicarakan dapat memberikan motivasi, dapat memberikan inspirasi dan edukasi bagi masyarakat sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya, Abdul Khabir. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.